Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dosa Kain, Bileam, dan Korah. Iri hati, tamak, sombong. Dosanya mengulang dirinya sendiri pada waktu ia melestarikan dirinya sendiri. Dalam banyak bentuk yang baru kita mengenali dosa-dosa lama belaka, saudaraku, yaitu iri hati, ketamakan, dan kesombongan. Firman Tuhan dalam Yudas 11 berkata, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Hamba Tuhan Yudas menyinggung, saudaraku, 3 contoh kefasikan dalam perjanjian lama yang menjadikan peringatan bagi kita. Kita perhatikan juga ada 3 kata yang ditekankannya, saudaraku, dalam ayat ini, yaitu jalan kesesatan dan kedurhakaan. Celakalah mereka. Kata-kata ini seringkali diucapkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, untuk mengingatkan, saudaraku, mereka yang melawan Tuhan, dan supaya kita juga, saudara yang percaya, tidak mengikuti kesalahan mereka yang memberontak dan yang melawan Tuhan. Nah, pada saat ini, saudaraku, dalam Yudas 11, saudaraku, kita akan belajar. Yudas memberikan 3 contoh orang yang memberontak kepada Tuhan dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Yang pertama, saudaraku, yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain, 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12 berkata, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Sebab apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudaraku, kesalahan Kain adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa iman. Penuh iri hati, amarah, saudaraku, dendam, tak peduli kepada teguran Allah, dan akhirnya membunuh orang benar, orang baik, yaitu adiknya sendiri, Habel, saudaraku. Orang yang celaka adalah orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Karena itu kita jangan ikuti jalan Kain. Kita harus berhati-hati supaya hidup kita, saudaraku, jangan dipenuhi dengan iri hati tanpa iman, dipenuhi dengan amarah, dendam, ketidaktaatan kepada Tuhan, seperti Kain, saudaraku, yang membenci adiknya Habel. Kebenaran yang kedua, saudaraku, yang menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Bilangan 31 ayat ke-16 berkata, bukankah perempuan-perempuan itu atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Dan dalam Wahyu 2 ayat 14 firman Tuhan juga berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Saudaraku, Bileam penuh dengan ketamakan, mau melakukan hal yang salah demi uang, demi materi, dan memberikan nasihat untuk menggoda Israel menggunakan perempuan-perempuan Moab. Bileam tidak mengasihi umat, tetapi mengasihi uang, saudaraku. Dan karena cinta uang, ia menjual Israel kepada Raja Moab. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15 berkata, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar,
maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudaraku, Rasul Petrus pun berkata dalam ayat ini bahwa banyak orang meninggalkan jalan yang benar dan sesat karena mengikuti jalan Bileam, yaitu suka menerima uang, materi lebih dipentingkan untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita pun harus hati-hati saudara, supaya jangan celaka karena dosa ketamakan atau dosa cinta uang daripada cinta Tuhan dan cinta kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan terjebak cinta akan uang atau dunia ini. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus berhati-hati. Jangan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, yaitu ketamakan. Dia lebih cinta uang karena cinta uang adalah akar segala kejahatan, saudaraku, yang membawa kepada berbagai-bagai duka dan penderitaan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, binasa karena mengikuti kedurhakaan seperti Korah. Bilangan 16 ayat 1 dan 2 berkata, Korah bin Yishar bin Kehar bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Selanjutnya Bilangan 6 ayat 31-32 berkata, baru saja selesai mengucapkan segala perkataan itu maka terbelahlah tanah, terbelah saudaraku, di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Ini adalah Korah, saudara, dan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Mengerikan sekali, saudaraku. Dan Bilangan 16 ayat 46 berkata, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saudaraku, inilah kesalahan fatal Korah, di mana ada iri hati, saudara, memberontak kepada Musa sebagai pemimpin umat, saudara, dan menentang pemilihan Musa serta pengangkatan Musa yang oleh Tuhan sendiri. Dia rapat dengan banyak orang, keluarganya, teman-temannya, akhirnya 14.500 orang, saudara, ditelan bumi. Hukum bagi Korah yang sombong, saudaraku, yang menentang pengangkatan Musa sebagai pemimpin Israel oleh Tuhan sendiri. Korah dan keluarganya serta harta bendanya, seisi rumahnya dan orang-orang yang mengikutnya ditelan bumi. Korah adalah orang, saudaraku, yang membuat perpecahan dalam jemaat Israel. Saudara, kita pun jangan menjadi pemecah belah dalam jemaat. Karena apa? Karena kesombongan, keangkuhan dia dengan seisi rumahnya, dengan orang-orang yang mengikutinya, binasa, saudaraku, semuanya. Oh, hal ini jangan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, jadi inilah, saudara, dalam Yudas 11 memberikan 3 contoh orang yang memberontak kepada Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Yang pertama, yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Isinya penuh iri hati, dendam, kemarahan, akhirnya Kain membunuh Habel. Dan yang kedua, yang menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, yaitu ketamakan. Uang, akar segala kejahatan, cinta uang. Dan yang ketiga, saudara, binasa karena mengikuti kedurhakaan seperti Korah, yaitu kesombongan, keangkuhan, tidak tunduk kepada pemimpin, kepada gembala, saat itu adalah Musa, saudaraku, sehingga ditelan masuk bersama keluarga teman-temannya. 14.700 orang mati ditelan bumi. Yudas 11, saudaraku, saya bacakan lagi, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini, Tuhan.
Kami tidak akan mengikuti kebiasaan Kain, Bileam dan Korah, orang-orang yang sesungguhnya melawan Tuhan. Kami mau hidup benar Tuhan, bimbinglah kami, ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.